hukum ini sangat berbeda. Kalau industri semakin banyak dihasilkan, dia dikatakan berhasil. Penegakan hukum justru sebaliknya. Bagaimana dia mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini yang belum terjadi. Pemerintahan baru, mumpung parlemen baru, ayo kalau mau amandemen. Bahkan di negara-negara lain itu tidak ada lembaga-lembaga seperti KJ, seperti di dalam konstitusi. Ini yang harus ada nih sebenarnya kejaksaan. Yang prinsip harusnya kita semua menyadari bahwa single prosecution system itu harus menjadi kita hormat. Bahwa konteks ke depan dalam rangka perubahan rancangan undang-undang hukum acara pidana, mari kita junjung tinggi integrated criminal justice system. Hai, jumpa lagi dengan saya Ruli Rahadian di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat kisah-kisah menarik dari berbagai fenomena yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kisah-kisah menarik ini akan sangat berharga bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kisah kehidupan. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran melalui Spill the Beans. Pak Yan Maringka ya, betul ya Pak ya? Yan Maringka. Bapak tuh dulu kalau nggak salah nih, bener nggak Pak? Dulu mantan Jaksa Agung Muda Intelijen. 2017 sampai 2020. Sampai 2020. Kemudian saya dikaryakan menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian sampai 2023. Nah, kemarin 2024 saya mengundurkan diri karena kalau kita kembali namanya jaksa fungsional. Jadi saya memilih untuk berhenti atas permintaan sendiri. Tentu itu kan pilihan. Bagaimana kita terus atau kita berhenti lebih bebas. Sekarang kita aktif di dunia pengacara. Pengacara ya. Hari ini saya sebagai pengacara, penasihat hukum, memberikan advokasi hukum di keanggotaan Peradi. Tapi kenapa ke pertanian Pak? Maksudnya dari kejaksaan kok ke pertanian? Nah, itu penugasan. Jadi, memang penugasan. Atas penugasan Jaksa Agung. Tapi secara pribadi memang ada ketertarikan dengan dunia pertanian? Ternyata setelah beberapa tahun ikut, ternyata memang dunianya di situ. Sebelumnya juga kita lihat, saya juga berkebun. Dan saya membangun di kebun saya itu. Sekarang sudah menjadi mungkin bisa menjadi percontohan integrated farming di situ di Serang, tidak terlalu jauh di sini. Itu kebun saya tuh di sana bisa ada kebun-kebun yang katakanlah menjadi andalan. Di situ seperti di Serang itu kan ada, kalau orang dulu-dulu tuh ke sana ingat duren, ada kopior, ada sawo. Kemudian saya juga piara bebek, ada juga ikan, ada juga. Jadi integrated farming ya. Small but beautiful. Mudah-mudahan itu bisa menjadi education farming. Bukan terkait isu pangan ini ya Pak ya, yang sekarang lagi ramai. Saya ke arah ke sana. Ada juga. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekolah bisa melihat, mungkin dia datang ke sana. Dia bisa melihat bagaimana dia bisa mengambil telur, kemudian mengambil ikan, memerah susu, kemudian nanti ada tempatnya, dia bisa ikut menikmati hasil. Bagus sekali Pak itu. Program makan bergizi langsung dari tempatnya. Iya, itu dia. Nah Pak, tadi itu bicara edukasi nih Pak ya. Betul. Saya sebagai orang awam nih Pak, justru rasanya edukasi di hukum itu perlu loh Pak. Bapak kan latar belakangnya ini hukum nih. Betul. Tapi 35 jujur, Pak, tahun. Nah, saya jujur nih Pak, merasa edukasi hukum ini di masyarakat kurang loh Pak. Betul, memang yang harus dipikirkan saat ini yang perlu menjadi pemahaman kita bersama adalah penegakan hukum itu bukan industri. Penegakan hukum ini sangat berbeda. Kalau industri semakin banyak dihasilkan, dia dikatakan berhasil. Penegakan hukum justru sebaliknya. Bagaimana dia mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini yang belum terjadi. Kita melihat walau negara-negara maju, crime rate makin kecil. Orang nggak usah jauh-jauh lah.
Kalau kita nyebrang ke negara tetangga Singapura, mau nyebrang aja kita tunggu lampu. Mau buang ludah kita, mau buang sampah kita. Karena apa? Budaya hukumnya yang ditiru. Betul. Nah, ini kita lihat sekarang bahwa seolah-olah semakin banyak aparat penegak hukumnya, kok begitu represif, yang terjadi malah seperti ini. Malah semua berlomba-lomba terjadi. Tindak pidana korupsi semakin banyak, tindak pidana narkotika semakin banyak, jadi malah terjadi promosi kejahatan seolah-olah adalah suatu kebanggaan. Nah, ini yang harus kita perangi bersama-sama. Tapi saya lagi nih Pak, kita belum melangkah ke kriminal ya Pak ya? Sehari-hari aja Pak, di masalah lalu lintas, masalah antri. Ya kalau saya mungkin melihatnya sebagai culture ya Pak ya, sebuah budaya hukum ya. Nah, tapi begini Pak, sebetulnya itu kan gini, kalau kita lihat masyarakat kita nih, katanya dulunya kan masyarakat yang punya tatanan gitu ya Pak ya, dari rumah diajarin gitu. Ya kita tahu Pak, mungkin saya lihat masyarakat tuh tahu dan sadar, tapi kok di kita ini ada kecenderungan untuk melanggar nih Pak. Betul. Kenapa itu Pak? Kalau dilihat dari sisi hukum sendiri tuh apa tuh kecenderungannya namanya tuh Pak? Mereka lihat dari patronnya. Jadi dari kecil budaya itu mulai dari rumah, kemudian dari lingkungan, kemudian juga jadi ini adalah bagaimana budaya itu mulai dari pemimpin-pemimpin. Berarti masalah figur penting Pak ya? Jadi figur ini bagaimana memberikan contoh apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan itu sesuai, maka itu akan menjadi teladan yang bagi warga masyarakatnya, bagi keluarganya, sehingga tertib hukum, taat hukum bisa kita wujudkan. Itu Pak, justru kan kalau kita lihat ya Pak ya, kurang apa sih aparat ada di masyarakat gitu. Contohnya ada Babinsa misalnya, atau ada bintara-bintara Polri yang di masyarakat lah gitu. Tapi saya lihat kok nggak ada perubahan nih kayaknya Pak gitu. Masih aja seperti itu. Ya mungkin mereka melihatnya ini masih yang menakutkan, belum mengajak partisipasi. Nah ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama adalah partisipasi. Bagaimana pesan itu sampai ketika partisipasi masyarakat mereka terlibat, inilah yang sedang harus kita lakukan. Perguruan tinggi, kelompok masyarakat, tokoh agama, termasuk media. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh media-media seperti kita ini juga menjadi salah satu daya tarik. Bagaimana memberikan efek bahwa ini loh dampaknya kepada masyarakat, menarik mereka supaya menyadari arti penting dari kesadaran hukum. Dan saya lihat juga mungkin dari media juga ya Pak ya. Jadi seolah-olah sekarang kalau lihat kriminal itu kayak hiburan Pak. Iya. Kita lihat di TV karena gitu. Apa ya, sekarang itu istilahnya no viral, no justice katanya. Jadi kadang-kadang orang sudah tidak lagi melihat media-media yang mainstream. Justru mereka lari kepada apa yang disebut sosial media. Nah ini yang menjadi bahaya. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah orang berlomba menggunakan buzzer. Nah buzzer inilah yang membentuk opini-opini sehingga orang merasa ya akhirnya semua menggunakan buzzer-buzzer ini sebagai upaya bagaimana membentuk pesan kepada masyarakat. Dibentuk. Kemarin ada istilah katanya dari Pak Dahlan kalau nggak salah, kebenaran baru. Jadi fakta saja tidak cukup, tapi orang menganggap ini adalah kebenaran baru jika menggunakan buzzer-buzzer ini. Betul. Nah Pak, kita sekarang ngelihat yang terjadi sekarang ya Pak ya, yang lagi hangat nih Pak, masalah RUU TNI ini Pak. Betul. Ya, saya kembali lagi Pak, sebagai orang awam, tentunya kan mereka mungkin tidak terlalu periksa detail mengenai apa sih yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan adanya revisi undang-undang itu. Tapi sekarang kan kita lihat ini bergejolak nih. Sementara dari pihak pemangku jabatan itu yang terkait dengan hukum selalu bilang baca dulu, ini tidak seperti yang dimaksud. Tapi kan masyarakat terus bergejolak, terutama mahasiswa nih Pak. Nah ini yang salah di mana nih Pak letaknya? Kalau yang paling hangat kan artinya soal bagaimana mengisi pos-pos jabatan. Yang kemarin di RUU TNI yang menjadi undang-undang disahkan itu dari 10 menjadi 15. Sebenarnya itu mengukuhkan. Makanya saya katakan ini hanya masalah bagaimana mereka melihat seperti katakanlah BNPB, kemudian ada BNPT, Bakamla,
kemudian ada KKP, dan ada Kejaksaan Agung. Disebutkan ya di sini, mungkin saya merasa berkepentingan karena ini sebenarnya sudah ada. Jadi saya lupa Prof siapa itu mengatakan ini sebenarnya mengesahkan kembali, hanya melegalkan apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dibaca memang sebenarnya undang-undang ini justru lebih tegas. Selain ke-15 jabatan ini, maka TNI yang menduduki jabatan sipil harus pensiun. Nah, ini kan sebenarnya perintah yang tegas. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya mereka yang ditempatkan sebagai sekjen atau irjen di kementerian yang non ke-15 itu seharusnya pensiun. Nah, jadi inilah pintu masuknya, bahwa kalau dilihat bahkan TNI mungkin hanya akan di ke-15 jabatan itu. Nah, kalau dibandingkan dengan institusi lain kan, misalnya teman-teman dari kepolisian misalnya, kan sekjen, irjen, bahkan irjen teknis itu diisi oleh teman-teman dari kepolisian. Bahkan, nah ini yang mesti kita lihat bahwa ada RUU TNI, ada RUU Polri. Nah ini juga harus disikapi. Ayo dong kita lihat bahwa, dan ini kalau saya melihat dari sisi sebagai jaksa yang 35 tahun, ini mengukuhkan. Kalau dilihat bahwa sebenarnya TNI masuk di kejaksaan itu mengukuhkan, karena di Undang-Undang Peradilan Militer, di Undang-Undang 31 itu Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Tertinggi kan, Nah, kemudian Undang-Undang Kejaksaan juga seperti itu. Nah, dengan bergabungnya kita punya ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nah, ini sebenarnya pengukuhan saja. Inilah yang kita sebut sebagai single prosecution system. Nah, ini yang harus kita dukung sebenarnya, bahwa seharusnya dunia mengadopsi sistem single prosecution system. Itu Pak, yang sepanjang saya tahu ya Pak ya, saya kan memang tidak ada latar belakang hukum, tapi saya baca masalah single prosecution system itu, wilayah kejaksaan itu kan sebetulnya panjang ya Pak ya, dari penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan, sampai eksekusi. Sampai eksekusi. Nah, ini orang sering lupa, seolah-olah kejaksaan itu kok hanya penuntutan saja. Tidak. Nah, inilah saya katakan, kalau mau bercerita penegakan hukum, mari, mumpung ini sekaligus saat ini sedang dibahas. Ini saya jadi semangat nih. Bicara KUHP ini, seharusnya kita bercerita sebagai Integrated Criminal Justice System. Jadi tidak bisa bercerita penyidikan untuk penyidikan, penuntutan untuk penuntutan, pengadilan, tetapi dia bercerita untuk satu kesatuan. Bagaimana penyidikan itu dilakukan untuk keberhasilan suatu penuntutan yang akhirnya bisa membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik itu siapa? Custom, cukai bisa menyidik, imigrasi bisa menyidik, BNN bisa menyidik, dan lain sebagainya. Penyidik-penyidik itu bisa melakukan penyidik. Jadi penyidik itu tidak hanya dilakukan Polri, tetapi bisa dilakukan oleh semua penyidik. Nah, ini yang harus diluruskan, bahwa penyidikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi penuntutannya hanya dilakukan oleh kejaksaan. Nah, kalau dimundurkan lagi dengan KPK sebenarnya. Sementara kita lihat sekarang TNI saya sudah mengendorse bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Di KPK penuntutnya adalah kejaksaan juga. Nah, ini kan artinya tidak boleh lagi, saya lihat di rumusan KUHP itu penuntut umum adalah penuntut Kejaksaan Agung, penuntut Badan Hukum Penegak Hukum lain. Nah, ini kan sengaja ingin mengaburkan. Seharusnya kembalikan, karena apa? Konvensi Havan tahun 91 itu menyatakan bahwa single prosecution system itu adalah doktrin internasional. Nah, ini sebenarnya ya kita belum mengingatkan kembali bahwa inilah yang seharusnya menjadi konvensi dasar, bahwa KUHP itu seharusnya mengacu gitu. Mari kita bercerita sebagai integrated criminal justice. Tidak boleh lagi terputus penyidikan untuk penyidikan, penuntutan untuk penuntutan, tetapi bercerita sebagai satu kesatuan. Mari, mungkin kita perlu lebih mendalami lagi, mengajak para pakar, menggali. Ayo, ini bukan maunya jaksa,
Doktrin ini adalah single prosecution system ini satu berlaku di seluruh dunia. Ya. Bahkan yang belum dilakukan Indonesia adalah mengendorse kejaksaan dalam konstitusinya. Karena di semua negara, di 135 negara, mengendorse kejaksaan di dalam konstitusi. Jaksa adalah penuntut umum. Penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung. Bayangkan negara Timor Leste saja, saya sudah melakukan. Nanti saya kasih bukunya. 135 negara ada mengatur kejaksaan dalam konstitusi. Ini kan lucu, ada kepolisian, ada Mahkamah Agung, ada hakim, tapi kejaksaan kok nggak ada. Nggak ada. Nah, ini titip juga nih, mumpung parlemen kita baru, pemerintahan baru, ayo bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, mari kita luruskan bahwa kalau ingin mewujudkan Indonesia negara hukum, ayo kejaksaan harus ada jaminan konstitusionalnya di dalam konstitusi. Nggak gampang seperti ini. Kalau begini kan orang menganggap, oh sudah bisa dirubah-rubah kapan. Padahal dalam konstitusi RIS, dulu kita pernah ada konstitusi RIS, itu sudah diatur. RIS ya, padahal itu konstitusi RIS. Tahun 49 kan? Tapi sekarang di tahun amandemen yang tahun 2000 kemarin sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Lupa. Saya pernah tanya dulu sama Prof. Jimli, aduh ini kelupaan Pak Yusril, karena mungkin dulu jaksa-jaksanya nggak pernah mengingatkan di tahun. Nah ini kita ingatkan kembali, mumpung pemerintahan baru, mumpung parlemen baru, ayo kalau mau amandemen. Bahkan di negara-negara lain itu nggak ada lembaga-lembaga seperti KY, seperti di dalam konstitusi. Ini yang harus ada ini sebenarnya kejaksaan ini perlu ada jaminan konstitusionalnya. Oke, gini Pak, kayak masyarakat ya Pak ya, kita kembali lagi tadi. Sekarang masyarakat tuh tahu kalau ada masalah, terutama masalah yang terkait dengan pidana, penyidikan, penyelidikan itu semua tuh polisi. Setelah beres baru diserahkan ke kejaksaan. Itu yang orang tahu. Bahkan kita tahu sendiri lah, kita tahu sama tahu. Di situ banyaklah 4 gulipat yang terjadi gitu ya Pak ya. Nah, tapi begini, maksud saya ini kan juga masyarakat harus tahu dengan jelas. Sampai di mana ranahnya polisi, jaksa, dan badan terkait, misalnya narkoba mungkin dengan BNN, terus ada KPK, masalah korupsi. Nah, dan apakah masyarakat juga bisa meminta, misalnya saya minta tolong juga dilibatkan kejaksaan untuk menyidik atau menyelidiki kasus saya, itu berhak nggak? Ini kan mumpung sekarang ini ada yang namanya RUU Hukum Acara Pidana kita. Nah, berikan masukan-masukan agar yang namanya kontrol seperti itu bisa dilakukan. Agar tidak terkotak-kotak. Kalau masih terkotak-kotak, kalau penyidiknya bilang sudah selesai, sudah. Nah, ini tidak boleh lagi itu terjadi. Check and balance-nya itu terjadi. Nah, ini yang dikatakan dominus litisnya kejaksaan, itu harus kita gaungkan kembali. Kalau ini berhenti, dimacetkan di sini, nah peran kita sebagai pengawas ini harus ada sebagai fungsi kontrolnya. Nah, ini yang akan diperjuangkan di dalam rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Mudah-mudahan ini bisa terus bergulir. Perguruan tinggi melihat bahwa tidak boleh lagi bercerita dikotomi. Penyidik adalah Polri, penuntut adalah jaksa. Penyidik bukan hanya Polri. Penyidik bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki kewenangan penyidikan. Dan tidak ada yang namanya penyidik utama, karena mereka hanya melihat ada jaksa utama, itu hanya pangkat berarti ya, pangkat jaksa seperti saya, jaksa utama. Tetapi penyidik itu adalah penyidik saja, dia bisa dilakukan oleh penyidik yang namanya BNN, penyidik imigrasi, semua memiliki kewenangan penyidik. Jadi itu hanya terminologi-terminologi yang mau dibunyikan, mau diungkapkan, tapi sebenarnya itu tidak ada legalitasnya. Artinya kita kan jangan menjadi negara yang aneh, seolah-olah karena kami sudah melakukan penyidikan, ini sudah selesai. Seolah baku gitu ya. Sudah selesai, ya nggak boleh begitu. Ini harus diselesaikan bahwa tidak selesai dengan P21. Kalau ternyata setelah di P21 faktanya di lapangan berbeda, karena kan yang diuji kembali nanti di persidangan. Nah, ini teman-teman ini harus melihatnya seperti itu. Ayo, mari kita menganggap bahwa ini adalah integrated criminal justice system. Penyidikan dilakukan
untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Penyidikan bukan untuk kepentingan penyidikan ansih, tetapi kepentingan penyidikan adalah untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Barangkali itu dari kita. Gini Pak, ini kembali kepada dulu jabatan Pak Ian itu sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Kalau kita kembali lagi ke masalah intelijen tadi ya Pak ya, pastikan erat kaitannya dengan baiknya penyidikan maupun penyelidikan ya Pak ya. Nah, kan setelah mendengar ini, artinya ranah kejaksaan itu kan dari awal tuh sudah masuk ya Pak? Sudah masuk. Tapi kalau misalnya yang terjadi seperti ini, apa fungsi itu berjalan Pak? Ketika berkas sudah selesai diserahkan ke kejaksaan, nanti fungsi intelijennya di mana Pak? Ya tentunya kita kan juga punya, bukan sebelum penyelidikan kita juga namanya punya pool data. Kan kita baru bunyi-bunyi, kadang-kadang kalau kasus yang kita tangani sendiri, berita dari koran pun bisa. Kadang-kadang bisik-bisik tetangga pun bisa. Itulah kemampuan-kemampuan yang namanya pool data kita. Jadi artinya sumber itu bisa sumber terbuka, bisa sumber dari orang, bisa sumber dari kemampuan intelijensi kita. Kan sekarang teknologi begitu canggih. Bahkan katakanlah tugas yang paling sulit sekarang, misalnya melaksanakan pelacakan terpidana. Nah, kita bisa melacak orang dari komunikasi. Nah, biasanya kalau kita tidak bisa dapat yang bersangkutan, mungkin dari keluarga terdekatnya. Kan itu kemampuan-kemampuan kita bisa lokalisir. Itu kan bukan lagi bertanya, tapi kemampuan-kemampuan dari alat-alat teknologi intelijen. Jadi kita bisa dibantu oleh kemampuan-kemampuan teknologi intelijen kita. Nah, ini yang sedang terus-menerus kita kembangkan dari tugas dan fungsi kita. Nah, kalau tadi Pak, dari proses kasus ya Pak ya, kan selama ini yang masyarakat tahu itu ada di ranah polisi Pak. Nah, pasti jaksa sebenarnya sudah tahu dong ada kasus ini ya Pak. Ada pasti. Nah, berarti jaksa itu sebenarnya sudah masuk ya Pak ya? Ketika mereka melakukan tindakan pertama, misalnya penangkapan atau penahanan, mereka kan wajib memberitahukan kepada para stakeholder itu ya Pak ya? SPDP. Itulah komunikasi pertama. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, disitulah komunikasi awal. Nah, seharusnya sudah terjadi komunikasi. By system seharusnya itu sudah terkoneksi. Namun terkadang di lapangan tidak dikirim tuh. Jadi saya kadang-kadang sudah setelah 2 minggu atau katakanlah ketika ingin memerlukan perpanjangan penahanan, baru dia kirimkan lastminute.com karena memerlukan, karena batas waktu penahanan kan diatur setelah 20 hari. Nah, biasanya sudah hari ke-15 nih, kalau tidak ada tanda-tanda kehidupannya, baru mereka kirimkan supaya ada perpanjangan. Nah, ini seharusnya tidak. Ke depan begitu mulai tindakan hukum, nah inilah arti penting kesadaran hukum. Jadi masyarakat pun ketika berhadapan dengan masalah hukum, mereka pun harus mengerti hak-haknya. Ketika mereka ada tindakan pertama, penangkapan, penahanan, mereka harus mengerti haknya. Sehingga mereka sudah bisa didampingi oleh penasehat hukum, disampaikan pemberitahuannya kepada aparat penegak hukum lain, sehingga cross-check-nya tidak ada terjadi komunikasi yang searah. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang gini Pak, ini lebih ke dalam kejaksaan sendiri ya Pak ya? Kalau saya dengar cerita tadi dengan luasnya ranah ini Pak, sebetulnya dibutuhkan personel kejaksaan yang mumpuni ya Pak ya? Dia harus mengetahui banyak hal untuk menangani berbagai macam masalah, dan tadi step-stepnya itu kan berarti dia harus lebih kaya akan pengetahuan. Nah, sampai sejauh ini Pak, upaya kejaksaan sendiri di samping pendidikan dasar untuk menjadi seorang jaksa sendiri, biasanya menambah pengetahuan itu dari apa Pak? Dengan cara apa? Kalau di kejaksaan itu pendidikan berkelanjutan, sama seperti profesi penegak hukum lain. Jadi seperti notaris, seperti pengacara, ada pendidikan-pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kalau dia setelah pendidikan jaksa, ada dia untuk pidana umum, ada pendidikan pidana umumnya, pidana khusus ada pendidikan tindak pidana korupsinya. Kalau dia ke perdata ada pendidikan perdatanya, terus menerus. Kalau dia mau mengarah ke pemimpin ada
diklat kepemimpinan, dan itu dilakukan hampir setiap setahun. Setiap jaksa itu pasti mendapatkan kesempatan untuk pendidikan itu berkelanjutan. Jadi kalau dia sampai betul-betul tidak mengikuti pendidikan, ya dia tidak bisa naik pangkat nantinya. Karena syarat untuk kenaikan pangkat selain penanganan perkara, dia mengikuti pendidikan, dia mengikuti seminar, kemudian dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang dipersyaratkan. Karena kenaikan pangkat itu kan melalui credit point. Credit point, ya. Nah, ada benchmarknya nggak Pak? Dengan, kan kita kalau bicara kejaksaan kan tidak hanya di Indonesia ya Pak ya, artinya seluruh dunia itu pasti punya sistem kejaksaan sendiri. Itu ada benchmark nggak Pak secara internasional? Jadi kualifikasi seorang jaksa ini harus sepadan gitu. Ketika terjadi misalnya ada hukum lintas negara gitu ya, lintas wilayah, itu kan pasti terlibat itu elemen-elemen jaksa itu kan? Ya saya beruntung. Tahun 2006 itu saya menjadi jaksa yang diutus untuk mendaftarkan kejaksaan sebagai anggota dari International Association of Prosecutor. Jadi sebelum itu keanggotaan kita masih lepas. Jadi saya mendapatkan tugas dari Pak Jaksa Agung pada waktu itu, Abdurrahman. Nah, pada saat itu kita mendaftar sebagai, dan mulailah kita aktif di dalam dunia-dunia internasional. Ya. Sehingga kita mulai menjadi tuan rumah di penyelenggaraan organisasi-organisasi pertemuan. Kita menjadi anggota dari International Association of Prosecutor, kemudian International Association of Anti-Corruption Authority, kemudian kita menjadi ASEAN Attorney General Association. Jadi selalu kita menjadi host atau co-host karena jumlah jaksa yang cukup banyak, sehingga kita dianggap cukup berperan di dalam kegiatan-kegiatan internasional, dan kita mempromosikan mekanisme transnational crime cooperation. Jadi kalau kita tahu sendiri di Indonesia, koordinasi itu mudah diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Jadi artinya bagaimana kita bisa tahu kan mekanisme MLA, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau ekstradisi, atau kayak kemarin seperti Pak Yusril mengembalikan terpidana hukuman mati. Nah, itu kan transfer of sentence person. Sampai seorang jaksa agung mengeluh di media bahwa dia tidak dilibatkan karena memang hukum nasionalnya belum ada. Memang belum ada. Belum ada. Kalau ekstradisi sudah ada. Tapi itulah yang saya katakan tadi, bisa diucapkan, mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, karena ini mungkin ada gap. Nah, seharusnya kita melihat bahwa penataan kejaksaan ini memang idealnya berada di bawah Menko Hukum. Nah, saat ini kan kejaksaan berada di Menko Politik. Nah, ke depan mungkin kesempatan ke depan sehingga mungkin Pak Yusril tidak lepas dari kegiatan-kegiatan penegak hukumnya karena ada aparat penegak hukum. Ini kan polisi dan jaksa sekarang ada di ranahnya Menko Politik. Nah, apakah polisi dan jaksa menjadi alat politik atau polisi dan jaksa menjadi alat penegak hukum? Nah, mungkin reposisi kejaksaan ini juga perlu. Ya, kemarin mungkin tim transisi cepat-cepat menyusun sehingga ketika mau komunikasi akhirnya sudah terlanjur dilepaskan. Nah, sebenarnya eksekusi orang pun seperti terpidana hukuman mati itu tetap tugas jaksa. Nah, ini terlupakan. Jadi mulai dari penyidikan tadi dikatakan, penuntutan, upaya hukum, ada banding, kasasi, PK, sampai eksekusi. Nah, kan kayak termasuk hukuman mati ini masih tugas jaksa. Jangan lupa ini. Nah, termasuk yang bersangkutan ini siapa nih? Mary Jane, warga negara Filipina. Itu dilepas begitu saja. Nah, di sini hukuman mati. Di sana karena seharusnya ada apple to apple, ada keseragaman. Kalau di sini hukuman mati, seharusnya di sana apa? Nah, akhirnya kalau dengan Filipina
bisa dipulangkan. Australia juga minta dong Bali juga, dipulangkan lagi. Nah ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Nah hal-hal komunikasi ini kelihatannya di lintas kementerian kita mungkin karena terlalu padat di awal-awal pemerintahan, komunikasi-komunikasi semacam ini mungkin lupa diingatkan. Nah ini mungkin ke depan kita bisa membangun kembali komunikasi, karena sistem penegakan hukum kita harus kita kembalikan kepada Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini Pak, masukan Pak Yan sendiri apa kira-kira? Mumpung nih sekarang kita sedang bebenah nih Pak ya, dengan adanya berbagai RUU segala macam. Ini hal prinsip yang harus dilakukan pemerintah ini apa Pak? Yang prinsip harusnya kita semua menyadari bahwa single prosecution system itu harus menjadi kita hormati. Bahwa konteks ke depan dalam rangka perubahan rancangan undang-undang hukum acara pidana, mari kita junjung tinggi. Integrated criminal justice system ini harus kita wujudkan. Jadi tidak lagi kita bercerita kepentingan antar institusi, tetapi mari kita bercerita bagaimana hak-hak asasi manusia kita hargai dan bagaimana kita melakukan proses hukum ini secara benar, sehingga proses due process of law bisa kita laksanakan. Yang kedua, jika memungkinkan, ini PR besar kita, barangkali kepada parlemen juga bisa disampaikan, agendakan kalau terjadi amandemen bagaimana kejaksaan sebagai jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi masuk di dalam rencana amandemen konstitusi kita, sehingga firm Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Baik Pak, sekarang closing statementnya dari Pak Yan. Ya, kiranya Indonesia yang pertama adalah penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya ditentukan oleh banyaknya perkara yang dihasilkan. Penegakan hukum akan berhasil jika menurunnya kejahatan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Baik Pak, terima kasih banyak. Waduh, ini bermanfaat sekali ya. Tapi Pak, nanti di episode lain Pak Yan harus cerita bagaimana pekerjaan Pak Yan sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Pak. Tunggu. Harus kita spill ya Pak ya. Oke, baik. Jangan menyerah. Baik, barusan tadi kita saksikan cerita atau kisah yang disampaikan oleh Pak Yan Marinka tentang kondisi hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Intinya adalah tidak hanya penegak hukum, tapi masyarakat juga harus memahami atau mau mempelajari tentang hukum. Meskipun banyak orang yang melihat hukum itu ribet, tapi kalau dijalani dengan baik, negara ini akan aman, nyaman, dan tertib. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.